Di tengah Samudra Atlantik, ada sebuah laut yang terdengar hampir mustahil. Tidak punya pantai, tidak punya garis pesisir, tidak dikelilingi daratan, tapi tetap disebut laut. Namanya Sargasso Sea. Kalau kita membayangkan laut, biasanya kita membayangkan wilayah air yang dibatasi daratan. Laut Jawa, Laut Mediterania, Laut Merah, semuanya punya hubungan jelas dengan daratan di sekitarnya. Tapi Sargasso berbeda. Ia berada di tengah Atlantik, jauh dari pantai manapun, dan batasnya bukan pulau atau benua. Batasnya adalah arus laut. Seolah-olah lautan ini punya dinding tak terlihat yang bergerak pelan di sekelilingnya. Di barat ada Gulf Stream, di utara ada North Atlantic Current, di timur ada Canary Current, di selatan ada North Atlantic Equatorial Current. Arus-arus ini membentuk pusaran besar di Atlantik Utara, seperti mangkuk raksasa dari air yang terus berputar. Dan di dalam mangkuk itulah Sargasso Sea berada. Dari atas, mungkin ia terlihat seperti bagian biasa dari Samudra Atlantik. Tapi selama berabad-abad, wilayah ini punya reputasi yang aneh. Para pelaut lama pernah menggambarkannya sebagai laut yang terlalu tenang. Tempat angin seolah menghilang. Tempat kapal bisa melambat, terombang-ambing, dan merasa seakan tidak bergerak kemana-mana. Lalu ada rumput laut. Bukan rumput laut biasa yang tumbuh dari dasar laut, tapi rumput laut mengambang yang disebut sargassum. Ia bisa membentuk hamparan luas di permukaan air, seperti pulau-pulau kecil berwarna coklat keemasan yang terapung di tengah samudra. Bagi pelaut zaman dulu, pemandangan ini bisa terasa menakutkan. Bayangkan, berhari-hari di laut terbuka. Angin melemah. Air tampak tenang. Kompas dan peta belum seakurat sekarang. Lalu di sekeliling kapal, muncul hamparan rumput laut yang seakan tidak ada ujungnya. Tidak heran jika legenda mulai tumbuh. Ada cerita tentang kapal yang terjebak. Ada cerita tentang laut yang menahan pelaut. Ada cerita tentang kapal-kapal yang menghilang tanpa jejak. Dan seiring waktu, nama Sargasso mulai bercampur dengan mitos laut Atlantik lainnya, termasuk cerita tentang Bermuda Triangle. Tapi pertanyaannya, apakah Sargasso Sea benar-benar tempat berbahaya yang menelan kapal? Atau sebenarnya, ini adalah contoh bagaimana alam yang tidak biasa bisa berubah menjadi legenda? Karena jika kita melihatnya secara ilmiah, Sargasso Sea bukan wilayah gaib. Ia adalah fenomena laut yang sangat nyata. Laut tanpa pantai, batas tanpa daratan, ekosistem mengambang, dan legenda yang lahir dari rasa takut manusia terhadap samudra. Untuk memahami kenapa tempat ini begitu misterius, kita harus mulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana bisa ada laut yang tidak punya tepi? Sargasso Sea bisa disebut laut karena ia memiliki karakter yang berbeda dari perairan di sekitarnya. Tetapi, berbeda dari laut pada umumnya, batasnya bukan daratan. Batasnya adalah gerakan air. Arus laut di Atlantik Utara bergerak membentuk sistem besar seperti lingkaran. Arus ini memutar air dalam skala raksasa, dan di bagian tengahnya, air menjadi relatif lebih tenang dibanding area di sekitarnya. Disinilah banyak sargassum berkumpul. Sargassum adalah rumput laut mengambang berwarna coklat keemasan. Ia punya kantung-kantung kecil berisi udara yang membuatnya bisa tetap terapung di permukaan laut. Dari jauh, hamparan sargassum bisa terlihat seperti ladang terapung di tengah samudra. Dan karena sargassum berkumpul dalam jumlah banyak, pelaut zaman dulu membayangkannya sebagai sesuatu yang bisa menahan kapal. Dalam cerita lama, wilayah ini kadang digambarkan seperti perangkap rumput laut. Kapal masuk, lalu sulit keluar. Angin melemah, laut tenang, rumput laut mengelilingi kapal, dan para pelaut mulai membayangkan skenario terburuk. Tapi secara ilmiah, sargassum bukan monster laut. Ia bukan jaring raksasa yang secara ajaib menahan kapal. Justru, sargassum adalah rumah terapung bagi banyak kehidupan laut. Ikan kecil berlindung di dalamnya. Penyu muda memanfaatkannya sebagai tempat aman. Udang, kepiting, dan berbagai organisme kecil hidup di sela-selanya. Burung laut dan ikan besar juga mendapat manfaat dari rantai makanan yang terbentuk di sana. Jadi sesuatu yang dulu terlihat menakutkan bagi pelaut sebenarnya adalah ekosistem yang sangat penting. Namun, rasa takut mereka tetap bisa dipahami.
Karena berlayar di masa lalu bukan seperti naik kapal modern dengan radar, satelit, GPS, dan perakiraan cuaca. Dulu, jika angin berhenti, kapal layar benar-benar bisa terjebak dalam kondisi lambat selama-lama. Jika persediaan makanan dan air terbatas, laut tenang bisa menjadi ancaman serius. Bukan karena laut itu hidup dan menahan mereka, tapi karena teknologi mereka bergantung pada angin. Ketika angin tidak membantu, waktu menjadi musuh. Ketika peta tidak sempurna, arah menjadi keraguan. Ketika laut terlihat sama ke segala sisi, pikiran manusia mulai mencari cerita. Dan disinilah legenda terbentuk. Samudra selalu menjadi tempat yang sangat besar untuk imajinasi manusia. Apapun yang tidak dipahami bisa berubah menjadi pertanda. Rumput laut bisa terlihat seperti perangkap. Kabut bisa terasa seperti pintu ke dunia lain. Kompas yang bergerak aneh bisa dianggap tanda misterius. Kapal yang terlambat pulang bisa berubah menjadi cerita hilang tanpa jejak. Padahal seringkali jawabannya lebih sederhana. Cuaca, arus, navigasi, kerusakan kapal, badai, atau kesalahan manusia. Tapi cerita misterius lebih mudah bertahan. Apalagi ketika Sargasso Sea kemudian dikaitkan dengan wilayah yang lebih terkenal, Bermuda Triangle. Disinilah reputasi Sargasso menjadi semakin dramatis. Karena ketika sebuah laut tanpa pantai bertemu dengan legenda segitiga paling terkenal di dunia, hasilnya adalah bahan sempurna untuk misteri. Ketika orang mendengar kata Bermuda Triangle, bayangannya langsung kuat. Kapal hilang, pesawat menghilang, kompas bermasalah, laut biru yang menyimpan rahasia. Sargasso Sea berada di Atlantik Utara, dekat dengan wilayah cerita Bermuda Triangle. Banyak kisah akhirnya bercampur dengan cerita Bermuda Triangle. Sargasso menjadi bagian dari imajinasi besar tentang laut misterius Atlantik. Dalam beberapa cerita, wilayah ini digambarkan seperti versi lain dari Bermuda Triangle. Lautan sunyi dengan rumput laut mengambang dan kapal-kapal tua. Jejak manusia sering hilang di tengah samudra. Tetapi ketika kita memeriksa cerita seperti ini, kita harus hati-hati. Tidak semua kisah hilangnya kapal memiliki data yang jelas. Tidak semua lokasi benar-benar berada di wilayah yang sama. Tidak semua cerita lama dicatat dengan akurat. Dan tidak semua kejadian yang terdengar misterius berarti tidak punya penjelasan. Laut Atlantik adalah wilayah yang sangat luas dan sangat sibuk. Kapal dagang lewat. Badai tropis bisa muncul. Arus laut kuat. Cuaca bisa berubah cepat. Navigasi bisa keliru. Di masa lalu, kapal yang bermasalah jauh dari daratan tidak selalu bisa mengirim sinyal bantuan. Jadi, ketika sebuah kapal tidak kembali, misterinya bisa berkembang lebih cepat daripada faktanya. Ini bukan berarti laut tidak berbahaya. Laut memang berbahaya, tapi bahayanya seringkali bukan karena kekuatan gaib. Bahayanya datang dari alam itu sendiri. Cuaca, arus, jarak, kesalahan manusia, keterbatasan teknologi, dan ukuran samudra. Mungkin Sargasso Sea bukan lautan yang menelan kapal. Mungkin ia adalah contoh bagaimana tempat yang tidak biasa bisa menjadi layar bagi rasa takut manusia. Namun ada twist yang menarik. Jika kita berhenti melihat Sargasso sebagai tempat menyeramkan, kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sargasso Sea adalah ekosistem terbuka yang unik. Hamparan sargassum yang dulu ditakuti pelaut ternyata menjadi habitat penting bagi kehidupan laut. Ia seperti hutan terapung di tengah Atlantik. Di sana, makhluk kecil berlindung. Penyu muda mencari tempat aman. Ikan tumbuh. Burung dan predator laut mengikuti rantai kehidupan. Bahkan beberapa spesies penting bergantung pada wilayah ini untuk siklus hidupnya. Jadi, Sargasso Sea punya dua wajah. Bagi legenda, ia adalah laut misterius tanpa pantai. Bagi sains, ia adalah ekosistem hidup yang bergerak bersama arus. Bagi pelaut lama, ia bisa terasa seperti perangkap. Bagi dunia modern, ia pengingat bahwa samudra masih menyimpan sistem alam yang kompleks. Maka, mungkin Sargasso begitu menarik karena ia berada di antara ketakutan dan keindahan. Ia tidak punya pantai, tapi punya batas. Ia tidak punya pulau besar, tapi punya kehidupan. Ia tidak perlu monster untuk menjadi misterius.
Cukup dengan menjadi laut yang berbeda dari semua laut lain. Jadi, apakah Sargasso Sea adalah segitiga Bermuda versi Atlantik? Mungkin lebih tepat begini, Sargasso adalah laut nyata yang dibungkus legenda. Mitosnya membuat kita penasaran, sainsnya membuat kita kagum, dan sejarah pelautnya membuat kita memahami kenapa manusia sering takut pada hal yang belum mereka pahami. Menurut kamu, Sargasso Sea lebih terasa menyeramkan atau indah? Tulis pendapatmu di komentar. Kalau kamu suka kisah misteri dunia, sejarah laut, fenomena alam, dan fakta unik, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Kadang, misteri terbesar bukan tempat yang menyembunyikan monster. Kadang, misteri terbesar adalah tempat yang sebenarnya penuh kehidupan. Tapi selama berabad-abad, kita salah memahaminya.